Halo, bersama Aris Channel. Di sini saya akan perkenalkan komponen-komponen yang terdapat pada dashboard dump truck Scania ya. Ayo, coba kita lihat apa saja yang terdapat ya. Ini di sini adalah beberapa panel atau switch ya. Di sini mempunyai fungsi masing-masing. Di sini saya akan jelaskan satu-satu ya. Nah, ini adalah komponen yang terdapat pada dashboard dump truck Scania. Langsung saja ya. Saya jelaskan satu persatu. Mari ikuti. Dari bagian sini ya, saya akan jelaskan. Ini adalah switch lampu kabin. Ini setiap mobil pasti ada ya yang namanya switch lampu kabin. Dan seterusnya ini adalah switch untuk mengatur temperatur udara masuk ya, atau AC untuk dingin atau panas. Yang sebelahnya ini digunakan untuk mengatur keluarnya udara AC ya. Ini mau diatur di atas, di bawah atau samping ya. Ini ada petunjuknya. Dan kemudian ini adalah digunakan untuk mengatur speed ya, kecepatan angin AC ya. Kemudian ini adalah switch AC nya. Ini apabila tidak diaktifkan atau diputar ini aja, maka tidak aktif ya. Ini adalah, maka diaktifkan switchnya dulu. Kemudian ini adalah switch untuk sirkulasi di dalam kabin. Apabila ini tidak diaktifkan, maka tidak ada sirkulasi ya. Harapannya jendela dibuka ya. Dan selanjutnya adalah di sampingnya adalah ini terdapat lever atau tuas parking brake. Tuas parking brake ini digunakan apabila unit atau mobil itu dalam keadaan stop ya. Ketika parkir maka diharapkan menggunakan parking brake ini ya, supaya unit itu benar-benar terkunci ya dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya di bagian sini, terdapat ini adalah switch klakson ya. Apabila switch ini tidak diaktifkan, maka yang aktif adalah cuma klakson kecil aja. Apabila ini diaktifkan, maka klakson besar atau trompet yang aktif ya. Kemudian ini adalah switch lampu kerja seperti biasa, lampu kerja. Ini untuk lampu jauh dan ini untuk lampu kabut. Dan yang paling penting adalah ini adalah deflock ya, atau differential lock. Ini digunakan apabila dalam keadaan jalan licin atau dalam unit mengalami amblas ya. Ini ada dua ya. Yang pertama ini adalah deflock interaxle dan yang kedua ini adalah deflock interwheel. Untuk deflock interaxle sendiri ini berfungsi adalah memutar keempat roda ya secara bersama. Jadi roda keempatnya berputar secara bersamaan. Kemudian di deflock interwheel ini setiap roda keempatnya, yaitu putarannya itu sama ya. Kalau yang ini empatnya berputar tapi tidak sama. Kemudian yang interwheel ini adalah berputar secara bersamaan ya. Nah, berfungsinya apabila kita mengalami jalan licin, maka diharapkan mengaktifkan yang interaxle. Kemudian apabila terjadi unit amblas ya, maka aktifkanlah interwheel ini ya. Untuk seterusnya, dan ini adalah setiap unit pasti terdapat yang namanya seperti ini ya. Ya mungkin ada yang belum tahu, ini namanya adalah tachometer. Tachometer ini berfungsi untuk mengetahui putaran mesin ya, putaran engine berapa ya. Kemudian ini adalah
speedometer, digunakan untuk mengetahui kecepatan kita, kecepatan unit ya saat melaju. Kemudian ini adalah display, digunakan untuk men-setting atau mengetahui jam kerja unit ya. Untuk lebih detailnya video berikutnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah water coolant level ya. Water coolant gauge ya, ini digunakan apabila untuk mengetahui radiator itu dalam keadaan overhead atau normal ya. Apabila ini menunjukkan ke merah, berarti radiator itu mengalami kendala ya, mengalami trouble, entah itu air radiator ataupun komponen yang terdapat pada radiator ya. Untuk seterusnya ini adalah fuel gauge. Fuel gauge ini digunakan apabila atau untuk mengetahui bahan bakar atau fuel itu kurang atau penuh ya. Untuk seterusnya sini adalah terdapat switch. Ini adalah switch PTO. Switch PTO ini digunakan untuk menaikkan dam ya, untuk menaikkan dam atau vessel ini. Ini untuk penggunaannya, pengoperasiannya gimana nanti di video selanjutnya saya akan praktekkan. Untuk berikutnya ini adalah untuk speed otomatis, dan ini adalah exhaust brake. Switch exhaust brake ini apabila diaktifkan ketika kita mengerem atau mengebrake pada kondisi RPM overrunning, maka akan aktif ya, akan aktif. Ini cara kerjanya adalah menyumbat gas buang ya, gas buang pada sistem pembakaran sehingga piston pergerakannya terhambat ya. Kemudian ini adalah hazard. Hazard ini digunakan apabila kita dalam keadaan berhenti ya, stop, maka diharapkan menyalakan lampu hazard ini, ya. Ini adalah untuk bertanda apabila unit itu dalam keadaan rusak atau breakdown ya. Kemudian ini adalah lampu kerja ya. Itu semua adalah komponen atau panel, instrumen panel yang terdapat pada dump truck Scania ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.